soal yang pertama, ini A alfa B, saya sebut aja ini alfa ya. Sama dengan B kurang 2 kali A tambah 3, terus X pagar Y sama dengan 2X tambah Y kali Y. Nah, ini kita diminta buat bandingin kuantitas P sama Q kayak gimana. Nah, ikutin aja ya di sini kuantitas P-nya. Kita lihat yang ini dulu nih. 3 pagar minus 4, berarti kita ngikutin si persamaan yang ini. Ya, kita tulis ulang aja deh. Jadi X ini pagar Y katanya sama dengan 2X ditambah Y dikali Y kan. Nah, kalau 3 pagar 4 gimana? Berarti ya huruf X-nya ini jadi 3, huruf Y-nya jadi 4. Ya ikutin. 2, ini minus 4 ya. Ada minusnya tuh, nggak kebaca. Ya, 2 dikali X-nya kita langsung ganti sama 3 ya. Ditambah minus 4. Kaliin sama minus 4 gini. Jadi berapa nih? Ini 6 kurang 4, 2 ya. 2 kali minus 4. Itu tuh minus 8. Dapat ya? Jadi si 3 pagar 4 itu minus 8. Terus kita operasiin lagi pakai operasi yang atasnya yang ini. Ya. Kan itu A alfa B sama dengan B kurang 2 kali A tambah 3. Nah, yang jadi A-nya sekarang tuh ya si minus 8 ini nih hasilnya. Ya, ini hasilnya kan kita udah dapat minus 8. Ini ikutin minus 8 alfa 2 di sini sama dengan, nah sekarang yang jadi A-nya itu adalah minus 8. Yang jadi B-nya itu 2 ya. Jadi 2 dikurang 2 kali minus 8 tambah 3. Nah, udah nih, 0 tambah 3 berapa? Ini kan 0 kan? 0 tambah 3. 3 ya. Ya udah, ini jawabannya ya. Nah, berarti kuantitas P-nya kan 3, kuantitas Q-nya 3. Ya, dengan demikian hubungan P sama Q ya P sama dengan Q. Jelas ya? Jadi opsi yang tepat yang mana tuh? Yang C ya. Nah, soal nomor 2 ini tentang diagram alir ya. Nah, kita lihat di sini langsung ke sini aja ya. Katanya input X sama dengan 5 menghasilkan Z 29 kalau X-nya 20, ini Z-nya 21. Nah, biar cepat kita langsung bikin aja dua-duanya. Nah, X-nya sama dengan 5. Yang kedua, ini kalau X-nya sama dengan 20. Nanti Z tuh di paling akhir sini ya. Berarti dari X sudah, berarti kita langsung ke Y ya. Nah, ini Y-nya ya. Nah, sekarang masukin si X-nya 5 masing-masing. Yang sebelah kiri dulu, sorry. Jadi nilai Y-nya berapa itu? Y-nya 5 tambah 4 ya kan 9 per 3 tambah 2 ya. Jadi 3 tambah 2 ini 5. Kalau yang kiri 20 tambah 4 24 ya. Per 3 tambah 2. 8 tambah 2 berapa? 20 tambah 3 kan 24. 24 tambah 2 24 bagi 3 8 tambah 2 10 ya. Cocok ya. Nah, sekarang lihat yang ini. Ini prima nggak? Prima kan buat mutusin yang ini. Berarti masuk ke yang ini nih buat nyari nilai W. Ya. Kita langsung aja saya tandain di sini. Yang 5 itu W,
sama dengan P ditambah Y kuadratnya 25 kurang 3. Nah ini langsung jadi 22 ya. Tambah 22. Kalau yang sebelah kanan ini Z-nya. Itu sama dengan min Y kali Q, berarti min 10 Q per 5 tambah 7, gini kan. Nah ini mah langsung jadi Z ya kalau sebelah kanan mah. Kalau yang sebelah kiri, Z-nya ini max Y, Y. Nah ini Z-nya katanya yang sebelah kiri mah 29. Jadi 29 katanya sama dengan maksimum dari W, Y. Ya jadi si W-nya mah ya 29 kan. Ya 29 W-nya sama dengan P ditambah 22. Jadi P-nya berapa? Yang ini mah 7 ya, langsung beres nih dapat. Terus kalau yang kedua, oke. Yang kedua, si Z-nya itu 21. Nah, 21 sama dengan min 10 Q per 5 plus 7. Nah, si 7-nya pindahin ke kiri. Jadi kan 14 sama dengan min 10 Q. Min 10 Q bagi 5 ya. Nah, ini kita kali 5 nih masing-masing. Ini kali 5. Jadi kan 70 sama dengan min 10 Q. Si Q-nya minus 7. Ya. Karena ini outputnya itu 21. Ya udah, ini P sama Q-nya udah dapat. Jadi nilai P tambah Q kan yang ditanya. P tambah Q-nya sama dengan 0 langsung ya. Ini jawaban yang tepat di sini yang D ya. Nah, soal nomor 3, di sini yang ditanya banyak persegi pada bangun datar ini ada berapa? Nah, ini kita hitung aja ya. Ini yang kecil-kecil itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 ya. Ini kecil itu ada 9. Karena yang ukurannya sedang sih. Yang ukurannya sedang nih ya. Kita 1. Lagi nggak? 2. Hati-hati nih, masih ada tuh. Masih ada 2 lagi. Ya. Ini 3. Bentar. Ini nggak mau nih. Masih ada lagi nggak? Ada tuh 1 lagi nih. 4. Ya. Jadi 9. Yang sedangnya 4. Yang gedenya. Tuh yang gedenya mah yang hitam ya. 1. Tambahin aja di sini. Jadi ada 9 tambah 1, 10 tambah 4, 14 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini jika sudut EFD sama dengan sudut BCA. EFD berarti ini saya tandain titiknya di F. Satu lagi BCA, ini pasti sebangun nih. Nah, ya udah sih, ini sebenarnya tinggal diputar aja. Jadi biar teman-teman nggak pusing ya, gambarnya gini kata saya, segitiganya samain. Ini sudutnya jangan diputar-putar kayak gitu. Ya jangan ngikutin gambar yang ada pada soal. Jadi ini nanti saya bikin 2 segitiga. Ya, sudutnya samain aja. Nah, ini titik birunya saya bikin di sini dua-duanya. Nah, yang ini kan E, yang ini B. Bukan B ya, itu T, D ya. Yang ini F. Si hurufnya aja kita susun dulu. Terus ini teh siku-sikunya di mana nih? Ini mah di B ya. Berarti kalau diputar tuh kita balikin si segitiganya, kita rotasi. Di flip gitu, ini si C-nya di atas nih. Si A-nya yang panjang di bawah. Nah, gini. Kan kita diminta buat tentuin 2A tambah B. Si A sama B-nya tuh ada di koordinat D. Oke, kita lihat ya. Yang E aja. Yang E dulu. Ini teh kan min 1,2. Jalan ke D. E ke B belum tahu.
Udah aja lah, biarin dulu. E ke F aja. E itu kan di sini tadi min 1,2. F-nya min 1,5. Nah, lihat gerak ini yang jalan apanya tuh? Si Y-nya kan yang jalan ya. Lihat ini si Y-nya kan dari 2 ke 5. Panjangnya berapa nih jadi? Segini. 3 kan? Terus kalau BC gimana? B-nya ini 2,2. C-nya 8,2. Tuh yang jalan apanya? 2 ke 8. Yang ini nih. 6 kan? Dapat 1. Terus BKA. BKA nih, lihat yang biru ya. BKA berapa? A-nya teh 2,10. Tuh. Udah, ini berarti yang jalan tuh si Y-nya ya. Cuman kan kita balik. Jadi 2 ke 10 teh 8. Panjang ini 8 nih. Nah, bandingin. Kalau segitiga kecil mah tingginya 6, segitiga besar. Segitiga kecil tingginya 3, segitiga besar tingginya 6. Jadi 3 sama dengan 6. Kalau misalnya segitiga yang kecil itu alasnya yang ini nih. Belum tahu nih alasnya yang berapa. Misalin aja ya X gitu. Segitiga kecil mah alasnya X, segitiga besar mah 8. Ini X, ini 8. Nah, udah coret nih, bagi 3 1, bagi 3 2. Berarti si X-nya tuh tinggal berapa nih? 8 bagi 2, 4. Nah, berarti 4 kan? Kalau udah tahu 4, di sini ya, E ke D. E ke D mana nih? E ke D itu yang ini titiknya kan? Si variabel X-nya mah tetap nih. Jadi kalau ini min 1, ini kudu tetap min 1. Si X-nya yang jalan ngetang yang ini. E ke D. Si Y-nya yang tetap. Jadi Y-nya mah tetap 2 yang ini. Kenapa kan itu mah kita nggak ubah-ubah si orientasinya. Segitiga pertama mah. Nah, si titik X-nya sekarang karena dia kudu 4 satuan, berarti dari min 1 jalan 4 berapa tuh? 3 ya. Udah, ini nih titik D-nya. Nah, yang ditanya ini kan 2A tambah B. Katanya sih ini tuh A-nya. 3 itu A-nya, 2 itu B-nya. Ya. Jadi berapa nih? 2 kali 3 6 tambah 2. Jadi ini sama dengan 8 ya. Ini jawaban yang tepatnya yang mana nih? Yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini garis 3Y sama dengan 4X min 1 tegak lurus dengan AX plus BY plus C. Ya, gini aja nih. Kalau garis 3Y sama dengan 4X min 1, ini gradiennya berapa? Nanti kita bagi 3 semua ya. 4/3X min 1/3. Nah, ini gradiennya tuh. M-nya sama dengan 4/3. Nah, kalau misalnya garis AX plus BY plus C sama dengan 0, itu kita bikin aja jadi gini nih ya. BY sama dengan min AX minus C. Ya, berarti ini Y-nya sama dengan min A per B kali X terus minus C per B. Ini buat garis yang kedua ya. Ini garis kedua, saya taruh sini ya. Saya taruh di sini maksudnya. Ini garis kedua, ini garis pertama. Nah, kan katanya tegak lurus ya. Nah, berarti gradien yang tegak lurus ya, si ini gradiennya mesti sama dengan 4/3 kita balik terus kasih minus. Jadi berapa? Gradiennya minus 3/4 gitu. Nah, terus yang ini gradiennya kan minus A per B. Minus A per B ya. Jadi
Ya udah ini minus A per B-nya teh sama dengan minus 3/4. Nah, yang ditanyanya di sini 2 A per B. Itu teh saya bikin gini aja ya, 2 dikali min A per B gitu. Boleh kan? Karena kan kita tahu nih min A per B-nya tuh minus 3/4. Jadi langsung aja di sini 2 dikali minus 3/4. Nah, ini bisa dicoret 2. Jadi sama dengan minus 3/2 ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini sebuah tabung katanya dengan diameter 14. Gambar dulu aja ya. Ini tabungnya gini. Oke, pernyataan 1. Oh, diameter diameter tuh berarti jari-jarinya 7 ya. Diameternya 14, jari-jarinya 7. Bentar, ini nggak mauan ya. Berarti R-nya 7, saya tandain dulu. Nah, pernyataan 1 apa tuh katanya? Jika tingginya 21, maka volume ini harusnya tingginya 21 ya. Jika tingginya 21, nah gini ya, nanti dibenerin sama saya di modulnya. Maka volumenya lebih dari 3.200. Volumenya lebih dari 3.200. Volume tabung aja ya. Volume tabung T kan PR kuadrat kali T. Katanya lebih dari 3.200, benar nggak? 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 gitu ya. Kali 21. Hitung kasar aja ya. Ini teh 154 kali 21. 154 kali 21 buntutnya aja udah 4 ya. Bentar, 3.234 ya ini mah ya. Bentar, saya hitung dulu ya. 154 kali 21. 4 kali 21 ya. Iya benar, 154 kali 21. Ya benar ya ini. Lebih dari 3.200. Saya dapatnya soalnya 154 kali 21 teh 3.234. Ntar ya, saya cek lagi ya. 154 kali 21. Iya benar, 3234 saya dapatnya nih. Segini teh 3234. Saya tulis aja ya semua. Nah, yang kedua, jika luas permukaan tabung 748, tingginya kurang dari 10. Luas permukaan tabung aja. Luas permukaan itu sama dengan 2 kali luas alas, 2 PR kuadrat, tambah keliling alas kali tinggi. Oke, berarti luas permukaan tabungnya kan 748. Ini sama dengan 2 PR-nya saya keluarin ya. Kali R plus T gini. Jadi 748 sama dengan, coba 2 kali 22/7, jari-jarinya tuh 7 ya. Kali 7 tambah T. Kita hitung aja T-nya berapa. 7 coret. Terus 748 aja ya. Saya bagi sama 44 berapa nih? 4 kali berapa tuh yang buntutnya 2? 748 bagi 44, 7 ya berarti buntutnya ya. Tar. Coret. Ini teh 17. Berarti tingginya 10 saya dapat. Benar salah? Tingginya kurang dari 10 ya, ini salah ya. Cuma dikasih tahu di sini jari-jarinya 7 aja. Yang ketiga sekarang, apabila tinggi tabung 2 kali jari-jari, luas permukaannya jadi 294 pi. Ya berarti tadi luas permukaan kan 2 pi kali R dikali R tambah T. Si jari-jarinya mah udah pasti 7 ya.
Jadi ini sama dengan 2pi kali jari-jarinya kan 7 kali 7 ditambah. Nah, ini tinggi tabungnya 2 kali jari-jari. Kalau jari-jarinya 7, setingginya berapa? 14 dong ya yang ini mah. Kan 2 kali jari-jari. Bentar ya. Jadi 21 dikali 14. 21 kali 14 pi. Buntutnya 4 sama. Oh ya, ini benar. Luas permukaannya ini 294 pi ya. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, pernyataan 3 ini benar ya. Nah, soal nomor 7, grafik fungsi f dan g ini berpotongan katanya di 2 titik berbeda ya. Kalau berpotongan ya udah jelas, samain aja di sini f sama g-nya. Jadi fx ini mesti sama dengan gx gitu ya. Nah, jadi 2x pangkat 2 minus 4x minus 6 itu sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 10. Ini pindahin aja semua ke kiri gitu ya. Jadi 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2 itu kan x kuadrat minus 6x. 10-nya kalau pindah min 10 min 16 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin kan kita dapat x min 8. Satu lagi x plus 2 ya. Nah, yang ini membuat nolnya x sama dengan 8. Yang ini pembuat nolnya x sama dengan minus 2. Nah, masukin aja ke salah satu fungsi biar gampang ya. Saya masukin ke g aja ya, yang gampang. Jadi buat x sama dengan 8, y-nya berapa nih? 8 kuadrat, ini huruf x-nya kita ganti sama inputnya 8 nih. 8 kuadratnya kan 64 tambah 16 tambah 10 90. Sekarang kalau x-nya minus 2 berarti y-nya 4 kurang 4 tambah 10 berarti kita dapat 2 titik nih. Titik pertama 8,90, titik kedua min 2,10. Terus syaratnya di sini B lebih dari D. B itu berarti kita bandingin Y-nya ya. Nah, ini jadi B nih. Ini B, berarti ini A ya. Ini C, ini D. Yang ditanya nilai A-nya. Udah si A-nya mah 8. Di A sama dengan 8 ya. Ini jawaban yang tepat, ini yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Katanya garis M melalui kedua titik potong tersebut. Oh ya udah aja di sini M sama dengan delta Y dibagi delta X ya. Berarti 90 aja nih kita kurangin sama 10 ya. 90 kurang 10 itu kan 80. Dibagi yang ini nih 8 minus 2 bagi 10. 8 kan? Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Terus jika garis L tegak lurus dengan garis yang melalui titik potong kedua kurva tersebut dan melalui min 1,1. Bentar ya. TL tegak lurus dengan garis yang melalui kedua titik potong kurva tersebut. Nah, garis yang melalui titik potong kedua titik potong kurva tersebutnya gradiennya kan 8. Berarti M tegak lurusnya kudu min 1/8 nih. Ya. Min 1/8. Nah, persamaan garis yang gradiennya min 1/8 dan melalui titik min 1,1. Ini mah tinggal Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gini gitu ya. Jadi gimana nih? Y min 1 sama dengan
min 1/8 ya. Kali X min 1 berarti plus 1. Nah ini kita kali 8 semua deh. Jadi 8Y minus 8. Nah ini min 1/8 kali 8 itu kan min 1. Berarti nanti min 1 langsung kita kaliin sama X plus 1 aja. Jadi min X min 1. Nah si X, min X nya pindah ruas ke kiri. Jadi X tambah 8Y. Si min 1 nya juga pindah ruas ke sebelah kiri ya. Jadi min 8 tambah 1 min 7 sama dengan 0. Ini udah persamaan garis L nya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Nah soal nomor 10. Pada gambar berikut terdapat persegi ABCD dan sebuah garis K yang melalui titik B tegak lurus dengan diagonal DB. Persamaan garis K berapa? Oh, berarti ini K-nya kita cari dulu dia lewat titik berapa nih. Ya. Nah, ini lihat dari 2 ke 8, berarti ini 6 satuan kan? Nah, kalau 6 satuan, artinya si X-nya mah nanti gerak dari 2 jadi 8, Y-nya tetap 1. Kita cari dulu gradiennya. Nah, gampangnya mah gini aja, ini kan persegi. Berarti kalau yang sisi bawah 6, yang ini juga 6. Berarti gradiennya berapa tuh? M tuh sama dengan delta Y bagi delta X. Cuman kan itu lihat garisnya teh turun. Ya nggak, garis diagonalnya. Atau saya bisa bilang mah ini searah sama tangan kanan lah. Turun kan? Berarti si gradiennya teh nanti berapa tuh delta Y bagi delta X? 6 bagi 6 aja. 6 bagi 6 1 kan, cuman minus tandanya. Ya. Kan yang ditanya di sini yang tegak lurus, berarti M tegak lurusnya itu si garis K itu sama dengan min 1. Min 1 cuman ada minus di depannya, jadi 1. Nah, persamaan garis bergradien 1 dan melalui titik 8,1 gimana nih? Jadi tinggal Y min Y1 aja kan. Sama dengan M kali X min X1. Ya. Jadi ini langsung Y minus Y1-nya 1 sama dengan M-nya tuh 1 kali X min X1-nya yang ini kan. Nah ini jadi X1, ini jadi Y1 gitu. X minus 8. Jadi si Y ini sama dengan X min 8 tambah 1 minus 7. Ya udah di sini si Y-nya aja pindah ruas ya ke kanan. Jadi awalnya Y, kalau pindah ruas ke kanan jadi X min Y minus 7 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Suatu relasi didefinisikan sebagai berikut. Nah ini katanya Fn sama dengan Fn untuk N sama dengan 7 itu adalah kuantitas P. Ya. Jadi gimana nih? Kuantitas P itu kan Fn. Saya tulis dulu aja ya. Berarti di sini Fx kuadrat min 2 X kuadrat minus 2 itu inputnya. Ini sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Nah, terus Fn untuk N sama dengan 7, berarti ini inputnya kan 7. Nah, kita cari nilai X yang bikin si inputnya jadi 7. Jadi ini samain tuh yang merah. Nah, ini gimana? Jadi berarti saya tulis dulu aja ya di sini ya. X kuadrat minus 2 itu sama dengan 7. Jadi X kuadratnya sama dengan 9 kan. X nya ada dua kemungkinan, bisa 3, X nya bisa minus 3. Berarti kita ganti di sini sama 3 si X nya. Yang pertama 3 kuadrat, langsung aja deh 9 tambah 9 tambah 2. Ini teh 20. Sekarang kalau misalnya X-nya minus 3,
Sorry, ini kalau ininya masih sama F7 ya, cuman X-nya kita ganti sama minus 3. Di 9, min 9 tambah 2. 2 ya. Ini teh kuantitas P yang awal mah dia lebih besar dari 10. Ya enggak? Yang bawah dia kurang dari 10. Ya kan? Kalau kita mau bandingin, ini teh kuantitas P-nya nih, semua yang ini. Yang ini kuantitas Q-nya. Ya kalau kayak gini mah ya nggak dapat ditentukan ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah limit, nah tumben ada limit ya. X menuju minus 6 dari akar X plus P. Ya langsung aja X-nya saya ganti sama 6 kayaknya di sini. Soalnya kan nggak bukan 0 per 0 tuh. Minus 6 tambah P gini. Minus 2 dibagi ini kita ganti sama minus 6. 9 kurang 6 aja 3 ya. Ini sama dengan 2. Ini kali silang. Jadi 2 kali 3 6 kan. Oh langsung aja deh kalau gini mah. Sorry. Akar minus 6 tambah P minus 2 sama dengan 6. Jadi akar minus 6 tambah P sama dengan 8. Kuadratin kiri kanan. Ya. Jadi minus 6 tambah P sama dengan 64. P-nya berapa tuh? 70 ya. Tinggal tambahin 6 masing-masing ruas. Ya, yang ditanya nilai setengah P. Setengah kali 70. 35. Ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Barisan 3, 2P-1, 11 merupakan barisan aritmatika. Ya. Coba ya. 3 tambah berapa ya? Coba 3 tambah 4, 7. Ah, ini pasti 2P-1-nya 4. Saya tebak-tebak ya. Saya males ke aljabar aneh-aneh ya nanti. Jadi lama. Saya yakin ini tuh 3. Ini 7. Ini 11. Tuh selisihnya kan 4 tuh. Ya. Plus 4. Plus 4. Berarti itu si 7. Ini sama dengan 2P-1. Cek pernyataan 1 ya. Berarti 2P-1 sama dengan 7. 2P sama dengan 8. P-nya 4. Oke, 1 benar, 3 pasti benar. Ya. Terus saya cek pernyataan yang kedua. Beda barisannya 4, ini mah benar. Terus jumlah 5 suku pertama, pernyataan keempat aja langsung. Berarti 3, 7, 11. Ini teh 3 tambah 7 tambah 11. 11-nya tambah 4 jadi 15. Tambah 4 lagi 19. Wah ya udah ini mah udah lebih dari 45 ya. 10, 25, 25, 36 tambah 19, 55 mah lebih dari 45. Jadi ini salah nih. Yang jawaban yang tepat ini 1, 2, 3 saja ya. Soal yang ke-14. Nah ini ada segitiga siku-siku. Cos P katanya sepertiga akar 5. Nggak usah pusing-pusing ya. Ini P itu berarti yang ini. Sudutnya P yang ini. Akar 5 per 3 berarti. Sampingnya tuh akar 5. Miringnya 3. Pakai Pitagoras deh. Akar 9 kurang 5. Akar 4. Ini 2 nih. Triple kan itu. Nah sekarang kita lihat sin P berapa. Pernyataan 1. Sin P perbandingan sisi depan per miring 2 banding 3. Sin P nya 2 per 3. Ya 1 benar. Udah 3 pasti benar. Sekarang saya cek pernyataan kemana, keempat aja ya. Yang gampang dulu.
Cos kuadrat R berapa? Cos tuh tadi kan akar 5/3 ya, cuman dikuadratin. Hati-hati ketang, ini R nih. R, hati-hati. Ini R. Sudut R tuh yang ini nih. Ya. Berarti samping per miring kan? Oke. Sampingnya berapa nih? Sisi sampingnya teh 2 kan? Sisi miringnya 3 ya. Nah ini dikuadratin. Ini teh 4/9. Ini salah nih. 1/3. Coba kita cek 2. Tan R berapa tuh? Nah tan R mah kudunya depan per samping kan? Akar 5/2 ya. Yang jadi depannya kan ini. Akar 5, 2. Bener. Jadi 1, 2, 3 aja yang bener ya. Soal nomor 15. Jika himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 ini lebih dari 5. Nah kalau misalnya tandanya lebih besar, berarti ini ada 2 kemungkinan tuh. Ya. Berarti yang pertama 2x min 1 itu lebih dari 5. Yang kedua 2x min 1 ini kurang dari minus 5. Masing-masing ruas tambahin 1 aja. Kalau masih satunya pindah ruas. Jadi 2x lebih dari 6. X-nya lebih dari 3. Satu lagi 2x kurang dari, nah ini min 1-nya juga pindah ruas ke sana. Jadi min 5 tambah 1 min 4 ya. X-nya kurang dari minus 2. Nah ini tuh berarti jadi si A-nya. Yang ini jadi si B-nya ya. Nah, jadi B kurang A kan yang ditanya di sini. B kurang A. Berarti 3 minus minus 2. Sama dengan 5 dong. Ada nggak jawabannya? Yang ini yang B ya. Lanjut lagi ke soal nomor 16. Nah ini 3 pangkat x min 1 kurang dari fx kurang dari x kuadrat tambah 10 untuk x kurang sama dengan 3. Pilihan yang mungkin, yang tidak mungkin ya. Ini untuk x sama dengan 3. Berarti sini ya saya ganti x-nya sama 3. Langsung aja deh. Jadi 3 pangkat berapa tuh? 3 kurang 1. Jadi 3 pangkat 2 ya. Kurang dari 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 tambah 10. Nah, berarti ini 9 kurang dari F3 kurang dari 19. Bikin aja garis bilangannya ya. Ini 9, ini 19. Nah, yang mungkin tuh kan ada di sini. Ya di tengah-tengah, di antara interval 9 sampai 19. 10 ya ada, ini mungkin. 12 mungkin. 17 mungkin. Nah yang nggak mungkin itu sih 19. Kan nggak ada tanda sama dengannya nih. Ya jadi yang tidak mungkin ya cuma satu nih. Yang 19 doang. Ya D 4 saja nih jadi jawabannya. Soal nomor 17. Diketahui matriks A itu sama dengan 3x y min 2, B-nya 1, min 3, 1, min 5, determinannya 16. Nah, kalau determinan perkalian matriks gini ya. Determinan matriks A kali B, jangan kita cari, kita kaliin dulu matriksnya, lama nanti ya. Ini tuh sama aja kayak determinan A kali determinan B. Nah, berarti diagonal kanan kurangin kiri yang ini. Berapa tuh? Yang A dulu aja. Minus 6 dikurangi XY dikali ini kanan
kurangin kiri. Min 5 dikurangi minus 3, berarti plus 3. Sama dengan 16 katanya. Ya, jadi min 6 min XY, yang ini tuh jadi berapa nih? Minus 2 ya. Bisa dicoret atau sama yang ini ya. Bagi min 2 1, bagi min 2 minus 8. Minus 6 min XY sama dengan minus 8. Kalau kayak gini mah XY-nya dapat berapa tuh? Ya 2 kan si XY-nya. Minus 6 kurang berapa yang hasilnya min 8? Jawabannya 2 ya, yang D. Soal nomor 18. Nah, lihat. Misalkan P, Q, sama R menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Persamaan 1 ya. Yang ditanya nilai P. Persamaan 1. Kita dikasih R-nya sama dengan 5. Ya, kita diminta nentuin nilai P dari persamaan 2P ditambah 2Q minus 3R sama dengan 15. Masukin aja si R-nya ke sini ya. 2P ditambah 2Q min 15 sama dengan 15. Masih ada 2 variabel lagi nih, P sama Q ya. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kayak gini cukup nggak kira-kira? Pernyataan 1. Ya enggak ya. Andai kan ini udah pindah ruas gitu jadi 30. Kan nilai Q-nya belum dikasih tahu. Jadi pernyataan 1 mah nggak cukup. Udah aja nggak usah dihitung ya. Yang kedua ya, kita punya 9R minus 6Q sama dengan minus 21. Ya. Nah, lihat gerak itu berarti kan awalnya ya. Yang ditanyakan nilai P. 2P ditambah 2Q min 3R sama dengan 15. Nah, kan kita mau nyari nilai P nih. Nah, lihat. Ini teh kelipatan dah sebenarnya. Kita bagi minus 3 aja gerak yang atasnya masing-masing. Ini bagi min 3 ya yang atas. Bagi min 3, bagi min 3, bagi min 3. Ini teh kalau bagi min 3 kan jadi min 3R. Ini plus 2Q. Ini sama dengan 7. Nah, yang tidak lain tidak bukan ini teh ya. Adalah ini. Ya. Jadi 2P tambah 7 sama dengan 15. Bisa dicari kan P-nya? Ya. Jadi kalau misalnya kita cari P-nya berapa tuh? 2 kali berapa yang tambah 7 hasil 15? Kita kudu 8. Berarti P-nya harus 4 kan? Ya, pernyataan 2 aja cukup nih. Ini jawaban yang tepat di sini yang B ya. Lanjut ke soal nomor 19. Ini barisan bilangan real. A1, A2, A3 memenuhi persamaan berikut. AN plus 1. Saya pakai ini dulu aja ya. Yang gampang aja. Oh, di sini aja ada A3 ya, dikasih tahu A3 kan. Ini saya tulis ya, AN plus 1 kurangin AN. Ini sama dengan 5. Dikasih tahu A3 kan. Nah, berarti A3 A3 di sini tuh berarti kalau A3 2 tambah 1 ini A3. Berarti kurangin A2 dong. Ini sama dengan 5. A3-nya berapa? Minus 2. Minus A2 sama dengan 5. Minus 2 kurang berapa yang hasilnya 5? Ya. Berarti si 5-nya ini pindah ruas ke sana. Jadi min 7. A2-nya berarti 7 dong. Ya, A2-nya dapat 7. Kok 7? Minus 7 ya. A2-nya minus 7. Sekarang mau cari A5.
Tuh A2-nya dapat segini. Tartar ya. Ini tes selisihnya berarti bedanya 5. Bentar. A3-nya berapa tuh? Minus 2 kan? Minus 2. Berarti itu tuh selisihnya bedanya ya. Terus A2-nya minus 7. Nah ini kan beda nih selisih tuh. Kayak barisan aritmatika aja ini mah. Berarti ini tambah 5. Ini tambah 5 lagi nih. Suku keempatnya. Itu suku ketiga ya. Dimulai dari suku ketiga, keempat. Kalau kelima berarti ini tambah 3 aja. Ya. Ini suku pertamanya ya, berarti ini berapa tuh? Mulai dari min 12. Ya kan, min 12, min 7, min 2, 3. Ternyata suku keduanya min 7, ketiganya minus 2, keempatnya 3, kelimanya berapa? Kelimanya 3 tambah 5, 8 kan? Ya. 8. Yang ditanya suku kedua tambah suku kelima berarti minus 7 tambah 8. Ya jadi A2 tambah A5 8 kurang 7. Ini 1 ya. Jawaban yang tepat yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini nilai dari fungsi ini berapa? 3 tambah kurung 3. Kita kerjain dulu yang dalam ya. Nah 3 ini termasuk apa coba? Bilangan ganjil kan? Ganjil tak negatif. Ganjil aja berarti masukin ke persamaan ini. Kita hitung dulu deh di sini. 3 kita sama dengan 3 kurang 7 dibagi 3 tambah 1. Ini minus 4. Ini 4. Jadi berapa nih? Min 1. Nah jadi itu kan min 3 min 1. Ini sama dengan min 4 ya. Nah kalau min 4 berapa tuh? 4 termasuk genap negatif. Masukin ke sini. Ya jadi kalau minus 4, ya min 4 kuadratnya 16 kurangi 4. Langsung kita dapat hasilnya di sini 12 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Gitu ya.